Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan dengan Leon yang saat ini sedang menjelajahi dungeon. Berbeda dengan dungeon di kerajaan Holford, dungeon di Republik Elser jauh lebih banyak ditanami oleh beberapa tanaman, yang mana dungeon ini malah terkesan seperti berada di dalam sebuah hutan. Selama menjelajah, ada beberapa monster kelabang yang nampak mencoba untuk menyerang kelompok Leon. Tetapi Leon, Jill, dan Chris berhasil mengalahkan mereka saat berada di garis depan. Sementara untuk Julius, dia hanya berhasil mengalahkan seekor monster yang menyerang dari arah langit-langit. Melihat kemampuan Leon dan yang lainnya, Narcisse yang kagum langsung memuji kemampuan mereka. Yang mana hal itu kemudian membuat Julius sesumbar bahwa ini masih belum masalah bagi mereka. Bahkan menurut Julius, mereka masih bisa mengatasi 20 monster yang menyerang sekaligus. Tetapi hal itu kemudian ditanggapi oleh Leon bahwa itu mustahil. Dan jika hal itu sampai terjadi, mereka harus membuat jebakan terlebih dahulu untuk mengalahkan para monster itu. Mendengar kata jebakan, Narcisse pun nampak menyayangkan hal itu. Karena bagi Narcisse, reruntuhan di dalam dungeon adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan jebakan bisa saja merusak semua hal itu. Terlebih mereka juga saat ini berada di dekat pohon suci. Namun berbeda dengan Narcisse, Julius dan Chris nampak tidak terlalu memperdulikan hal itu. Malahan mereka mengatakan bahwa Craig sangatlah kasihan karena dia tidak bisa ikut untuk menjelajah bersama mereka. Tetapi hal itu kemudian ditanggapi oleh Jill bahwa Craig juga menjadi orang yang beruntung karena dia saat ini malah bisa berduaan dengan Marie. Mendengar itu, Leon tidak paham dengan seberapa besar mereka menyukai Marie. Sementara bagi Narcisse, dia masih merasa kagum dengan kemampuan Julius dan yang lainnya. Mengingat tidak hanya memiliki kemampuan yang hebat, Narcisse menganggap Julius dan yang lainnya memiliki ketertarikan dalam hal arkeologi. Menanggapi itu, Leon kemudian memberitahu Narcisse bahwa pemikirannya itu adalah salah besar karena sebenarnya Julius, Chris, dan Jill adalah orang yang tidak waras. Dan untuk membuktikan hal itu, Leon pun memberikan sebuah pertanyaan kepada mereka bertiga. Yang mana pertanyaan itu adalah, apa yang akan mereka lakukan jika mereka menemukan harta di balik pintu yang memiliki nilai sejarah? Mendengar itu, Julius pun langsung menjawab bahwa dia hanya perlu untuk menghancurkan pintu itu saja, dan lalu pergi membawa harta itu. Mendengar jawaban Julius, Narcisse pun langsung mulai berteriak karena dia sangat tidak setuju dengan Julius. Tetapi Jill kemudian mengatakan bahwa mereka hanya perlu menggunakan sedikit bahan peledak saja. Jadi pintu itu nantinya hanya akan terlepas tanpa merusak bagian lain dari reruntuhan. Mendengar itu, Chris ternyata tidak terlalu setuju dengan pendapat Jill saat ini. Karena menurut Chris, mereka hanya perlu untuk menghancurkan kuncinya saja. Yang lalu, setelah mendengar semua pendapat itu, Narcisse pun langsung berteriak bahwa mereka tidak boleh menghancurkan apapun. Dan Narcisse juga merasa heran mengapa mereka bertiga malah terlalu fokus dengan hartanya saja. Melihat reaksi Narcisse, Leon kemudian mengatakan bahwa bukankah perkataannya tentang ketidakwarasan mereka sudah terbukti dengan benar. Yang lalu hal itu ditanggapi oleh Narcisse, lantas apa pendapat Leon tentang jawaban dari pertanyaan itu? Yang kemudian dijawab Leon bahwa dia hanya perlu untuk mengambil hartanya saja. Dan mereka bisa membiarkan pintu dan dinding itu tetap utuh supaya tidak ada bukti bahwa hartanya sudah mereka ambil. Mendengar itu, sambil tertawa, Julius, Jill, dan Chris langsung setuju dengan pendapat milik Leon. Sementara menurut Narcisse, Leon malah lebih buruk daripada mereka bertiga. Mendengar itu, Leon pun mulai menjadi bingung. Tetapi Julius kemudian menjelaskan bahwa itu berarti Leon lebih tidak waras dibandingkan dengan mereka bertiga. Terlebih juga, Leon adalah orang gila yang menantang dungeon sendirian hanya untuk mendapatkan lost item. Mendengar Leon masih memiliki lost item lagi, Narcissus pun langsung menjadi kaget. Tetapi Chris kemudian mengatakan bahwa kapal lost item Leon adalah kapal yang cukup bagus. Tetapi kapal itu malah berakhir dengan tenggelam ketika perang terjadi.
Mendengar perkataan Chris, Narcis pun langsung benar-benar menjadi frustasi. Karena bagi Narcis, lost item adalah harta paling berharga milik umat manusia. Jadi ketika dia mengetahui kapal lost item Leon tenggelam, Narcis pun langsung menjadi nampak sedih. Sebenarnya, Leon ingin memberitahu bahwa kapal partner saat ini sedang diperbaiki. Tetapi Leon tidak memberitahukan hal itu karena kapal partner sebenarnya tidak memiliki nilai sejarah, mengingat kapal itu dibuat belum lama ini oleh Luxion sendiri. Dan lalu selama Narcisse masih terlihat sedih, mereka semua masih tetap melanjutkan penjelajahan. Sementara itu, di waktu yang sama, Krieg saat ini sedang menemani Marie yang berada di dalam perpustakaan. Sebenarnya, Krieg sangat ingin untuk ikut menjelajahi dungeon bersama dengan yang lainnya. Tetapi dia kali ini harus bertugas untuk mengawal Marie dan membantu Marie untuk menerjemahkan beberapa buku. Krieg adalah mantan pewaris bangsawan, jadi tidak heran jika dia lebih paham bahasa Republik jika dibandingkan dengan Marie. Dan lalu karena Krieg melihat betapa seriusnya Marie, Krieg pun kemudian memutuskan untuk membantu Marie sekuat tenaganya. Karena Krieg juga ingin untuk membalaskan dendam milik Brad juga. Dan lalu kembali lagi ke dungeon, Leon dan yang lainnya saat ini tengah mendapati sebuah masalah, di mana mereka harus memanjat tebing untuk melanjutkan penjelajahan. Menanggapi itu, Chris kemudian memanjat terlebih dahulu untuk memasang tali untuk mereka. Dan sekali lagi, Narcisse merasa sangat kagum dengan kemampuan para siswa yang berasal dari kerajaan Holforce. Menanggapi itu, Leon kemudian bertanya apakah siswa di Republik Ulcer tidak bisa melakukan hal seperti ini. Yang lalu hal itu dijawab oleh Narcisse bahwa kebijakan pendidikan di Republik memiliki perbedaan dengan kerajaan Holforce. Dan jika dibandingkan, siswa yang ada di sini tidak akan sekuat Leon dan juga yang lainnya. Dan meskipun ada, jumlah siswa itu pasti akan bisa dihitung dengan jari. Dan lalu setelah Chris selesai memasang tali, mereka semua pun langsung memanjat ke atas. Dan karena Leon mendeteksi ada banyak monster dari alatnya, Leon dan Jill kemudian memutuskan untuk memasang sebuah perangkap. Sebenarnya, Narcisse tidak setuju dengan metode milik Leon, tetapi dia saat ini hanya bisa terdiam pasrah. Dan lalu setelah menyelesaikan jebakan itu, Leon kemudian memberitahu Julius bahwa ada pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Julius saja. Mendengar itu, Julius pun nampak menjadi sangat senang karena Julius berpikir bahwa akhirnya Leon sudah mengakui dirinya. Tetapi tak lama setelah itu, Julius sudah berlari dan berteriak ke Leon bahwa dia tidak akan melupakan perbuatan Leon ini. Julius saat ini tengah dikejar oleh lebih dari 100 monster ulat. Dan Julius dengan putus asa terus berlari sambil menuju ke lokasi tempat jebakan sudah dipasang. Nampaknya Julius tidak pernah mengira bahwa dia akan digunakan sebagai umpan dalam jebakan itu. Sementara Jill yang berada di sebelah Leon terus menyuruh Julius untuk tetap berlari sambil dia terus menembaki monster itu dari jarak yang cukup jauh. Dan lalu setelah Julius melompati jebakan mereka, Leon pun akhirnya mulai menggunakan senapannya. Di mana di saat Leon menggunakan senapan itu, ada lingkaran sihir yang muncul di depan moncong senapan itu. Dan di saat Leon menarik pelatuknya, peluru yang diperkuat oleh elemen petir langsung menembus dan mengepaskan gerombolan monster yang menuju ke mereka. Apa yang digunakan Leon saat ini adalah sihir dengan tingkatan yang tinggi. Dan Julius yang melihat itu kemudian mulai menyadari tentang kekuatan milik Leon. Selama ini, tanpa memiliki motivasi, nilai Leon selalu bisa berada sedikit di atas rata-rata. Yang mana itu berarti, jika Leon sampai serius, Leon pasti bisa dengan mudah melampaui semuanya. Memikirkan itu, Julius pun mulai berkeringat dingin. Dan sambil mengingat apa yang sudah dilakukan Leon selama ini, Julius akhirnya menyadari bahwa Leon adalah tipe orang yang memprioritaskan hasil daripada kekuatan. Atau bisa dikatakan, Leon adalah orang yang ingin mendapatkan hasil maksimal dengan usaha yang sangat minimal. Dan kemudian setelah beberapa saat, sisa-sisa monster akhirnya pun terkena jebakan mereka, di mana monster itu ikut meledak bersama bom yang telah dipasang sebelumnya. Dan lalu setelah membereskan monster ulat itu, mereka pun akhirnya sampai di ruangan terakhir, di mana seharusnya adalah tempat untuk penyimpanan harta. Tetapi setelah memasuki ruangan itu, ada monster besar yang nampak terdiri dari beberapa gabungan monster dengan hidung yang nampak seperti gajah dan ekor panjang yang nampak menyerupai seekor kadal. Melihat itu, Narcisse pun mengatakan bahwa monster itu adalah seekor monster chimera, dan Narcisse nampaknya juga menyadari sesuatu tentang ruangan ini.
Namun menurut Leon, apa yang harus mereka lakukan saat ini adalah mengalahkan monster itu terlebih dahulu. Jadi Leon kemudian memberikan instruksi supaya Julius dan Chris untuk bergerak maju, dan untuk Jill dia akan memberikan bantuan dari arah belakang. Mendengar itu, Jill tiba-tiba bertanya ke Leon lantas apa yang akan dilakukan oleh Leon. Yang lalu hal itu dijawab Leon bahwa dia akan berputar di belakang dan menyerang monster itu. Dan lalu setelah semuanya paham, mereka pun akhirnya mulai bergerak. Dan monster yang sudah melihat kedatangan Leon dan yang lainnya, monster Chimera itu tiba-tiba mengaum dengan suara yang sangat keras. Tetapi Jill langsung melemparkan granatnya, yang mana ledakan granat itu berhasil membakar bulu monster itu. Namun meskipun begitu, monster itu sama sekali tidak terpengaruh oleh api itu. Dan dia kali ini sedang bergerak untuk menyerang Julius. Melihat itu, Julius pun langsung menancapkan pedangnya ke tanah. Dan Julius membuat pelindung tepat ketika Chimera itu akan menyerang dirinya. Yang mana Chimera yang menabrak dinding pelindung Julius langsung terpental ke belakang. Dan Chris yang memanfaatkan itu langsung mengayunkan pedangnya untuk melancarkan serangan. Serangan dari Chris cukup berhasil untuk memberikan luka yang besar, tetapi Chimera itu ternyata bisa melakukan regenerasi dengan cukup cepat. Yang lalu melihat itu, Leon kemudian menyuruh Jill untuk membidik mata monster itu, sementara Leon dan Chris akan maju dari dua arah. Pertarungan mereka masih terus berlanjut, dan kali ini Leon berhasil melancarkan serangan pistolnya. Tetapi monster itu ternyata masih bisa beregenerasi, dan monster itu kemudian bergerak untuk menargetkan Leon. Yang mana Leon yang melihat itu kemudian menggunakan alat yang dia bawa untuk membuat sihir dinding yang tidak terlihat oleh mata. Yang kemudian monster yang tidak bisa melihat dinding itu langsung terbentur dan juga terjungkal ke belakang. Yang lalu hal itu kemudian dimanfaatkan oleh Jill dengan melemparkan granat miliknya. Ledakan granat itu benar-benar mengenai monster Chimera itu, tetapi monster itu masih saja bisa melakukan regenerasi. Yang mana hal itu kemudian membuat Julius dan yang lainnya menjadi semakin khawatir. Tetapi Leon kemudian menyuruh mereka semua untuk segera menyingkir. Dan kemudian tak lama setelah itu, Leon pun menembakkan peluru sihir khusus miliknya. Yang lalu serangan Leon itu akhirnya pun berhasil menghancurkan tubuh bagian atas monster Chimera itu. Dan tak lama setelah itu, sisa tubuh monster itu juga akhirnya pun berubah menjadi asap hitam. Pertarungan akhirnya sudah berakhir, dan tak lama setelah monster Chimera mati, ada sebuah cahaya hijau redup yang muncul tak jauh dari tempat mereka saat ini berada. Dan cahaya itu ternyata berasal dari tunas pohon suci yang sedang dicari oleh Leon saat ini. Dan lalu setelah melihat tunas itu, Leon pun kemudian menyuruh Narcisse untuk mengecek apakah itu benar-benar tunas pohon suci yang asli. Yang kemudian setelah mengamati pohon itu, Narcisse mengatakan bahwa pohon itu memang benar-benar tunas pohon suci. Menurut Narcisse, selama ini Republik telah melakukan penelitian tentang tunas pohon suci. Tetapi semua hal itu masih berakhir dengan pohon suci yang mereka temukan berubah menjadi layu. Dan lalu karena penjelasan Narcisse terlalu panjang, Leon pun segera mencabut tunas pohon suci itu dan langsung menaruhnya ke dalam wadah yang dia bawa. Melihat Leon yang memperlakukan tunas itu dengan sangat kasar, Narcisse pun langsung menjerit dan memprotes ke Leon. Tetapi Leon hanya tersenyum sambil menanamkan kembali tunas itu ke dalam wadah miliknya. Tujuan Leon adalah menggunakan tunas ini untuk menyeret Pierre dalam sebuah duel melawannya. Dan akhirnya Leon sudah berhasil untuk mendapatkan tunas pohon suci ini. Mendengar itu, Narcisse kemudian meyakinkan Leon untuk menunggu sebentar karena dia akan menghubungi keluarganya supaya mereka bisa mengambil kembali kapal milik Leon. Dan Narcisse juga mengatakan bahwa tunas pohon ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan untuk pertaruhan. Namun meskipun begitu, Leon masih saja menolak tawaran dari Narcisse karena Leon tidak akan pernah puas sebelum dia bisa mengajar muka Pierre secara langsung. Mendengar itu, Narcisse masih tidak paham dengan pemikiran milik Leon. Tetapi Narcisse kemudian sadar bahwa tempat ini sangat optimal untuk pertumbuhan tunas pohon suci baru. Jadi mereka mungkin bisa mendapatkan tunas lainnya jika tetap menjaga keamanan tempat ini. Namun di saat Narcisse memikirkan itu, Julius dan yang lainnya sudah mulai menggali batu sihir. Atau dengan kata lain, mereka bertiga sudah merusak tempat di mana tunas pohon mungkin bisa tumbuh lagi. Melihat itu, Narcisse pun langsung berteriak tentang apa yang mereka lakukan. Sementara itu, Leon kemudian memanggil kapal kecil yang dia gunakan sebelum memasuki dungeon ini.
Melihat kapal yang bisa bergerak sendiri, Narcisse pun kemudian mulai mengalihkan perhatiannya dan dia lalu bertanya ke Leon apakah kapal itu benar-benar bisa bergerak sendiri. Yang lalu dijawab oleh Leon bahwa itu benar. Dan Leon akan membawa batu sihir dan harta lainnya untuk dijual di kerajaan Holfors. Jadi Leon akan memberikan uang milik Narcisse setelah dia berhasil menjual semua itu. Menanggapi perkataan Leon, Narcisse nampaknya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu karena dia ternyata lebih tertarik dengan kapal kecil milik Leon saat ini daripada uang itu. Dan lalu sambil menunggu Julius, Jill, dan Chris mengumpulkan harta karun, Leon pun kemudian memutuskan untuk naik ke dalam kapal terlebih dahulu. Tetapi ternyata di sana sudah ada surat dan makanan anjing untuk Noel yang tidak ada di sana sebelumnya. Sementara itu, di pelabuhan tempat kapal Einhorn saat ini berlabuh, Pierre saat ini sedang bertemu dengan pria gendut yang memakai jas hitam. Melihat pria itu, Lucian pun bertanya tentang siapakah dia, yang lalu dijawab oleh Pierre bahwa pria itu adalah seorang pedagang gelap. Dan setelah menyapa Pierre, pria itu akhirnya mulai melakukan bisnis mereka, di mana pria itu mengeluarkan tas yang dipenuhi dengan uang, sementara anak buah Pierre memberikan orb yang mereka bawa. Melihat kejadian itu, Lucian pun langsung mengumpulkan data, yang mana ternyata orb adalah benda yang mengandung banyak sekali energi. Item orb ini ternyata hanya bisa didapatkan di antara buah-buah dari pohon suci, yang seharusnya hanya bisa dikelola oleh pemerintah Republik Alser saja. Tetapi Pierre saat ini nampaknya telah melakukan penyelundupan. Dan kemudian tak lama setelah transaksi, pria itu kemudian bertanya tentang kapankah Pierre bisa mendapatkan kursi kepala keluarganya. Yang lalu hal itu dijawab oleh Pierre bahwa ayahnya ternyata cukup tertarik dengan teknologi dari kapal Einhorn. Dan setelah Pierre bisa memproduksi kapal ini secara massal, Pierre yakin bahwa dia akan ditunjuk sebagai kepala keluarga selanjutnya tanpa harus menyingkirkan kakaknya. Mendengar itu, pria gendut itu pun akhirnya mulai tertawa. Sementara Lucian masih terus mengumpulkan informasi tentang percakapan mereka. Tetapi di saat Pierre masih mengobrol dengan pedagang itu, salah satu anak buah Pierre tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa tunas pohon suci yang belum layu baru saja ditemukan oleh siswa yang berasal dari kerajaan Holfors. Dan orang yang bernama Leon saat ini membawa tunas itu ke akademi sambil membuat keributan, di mana Leon meminta Pierre untuk datang menemuinya. Mendengar itu, Pierre pun mulai menjadi sangat kesal. Tetapi karena tunas pohon suci sangatlah berharga, Pierre pun bergegas untuk segera ke akademi. Karena dia tidak ingin ada orang lain yang mengambil tunas pohon suci itu. Sebenarnya, anak buah Pierre juga melaporkan tentang adanya Louis yang saat ini bersama dengan Leon. Tetapi Pierre tidak memperdulikan hal itu. Sementara Lucian yang terus mengikuti Pierre mulai bertanya-tanya mengapa orang-orang Republik Alser sangat menginginkan tunas itu padahal mereka sendiri sudah memiliki pohon suci yang sudah dewasa. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.